بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jemaah Maghrib dan Isya Masjid Nurul Salim yang berbahagia. Lebih dulu kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan pada kita, termasuk nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam yang masih ada pada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita umur, kesempatan untuk hidup sebelum kita dimatikan. Karena Allah mengatakan bahwa allazi khalaqal mauta wal hayata, yang menjadikan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetahui siapa di antara kamu yang lebih baik, yang terbaik amalannya. Ini target kita. Seterusnya, alhamdulillah, nikmat Islam, nikmat iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
jangan hendaknya kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu berada dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nikmat iman yang menjamin kita untuk keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, siapa yang beramal soleh, baik ia laki-laki atau perempuan, dan ia seorang mukmin, syarat mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Alhamdulillah kaum muslimin bahagia. Hidup, masya Allah, berikan kesempatan kepada kita. Nikmat Islam masih ada dalam diri kita, dan juga nikmat iman. Mudah-mudahan. Seterusnya salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kaum muslimin yang berbahagia dengan kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita iringi dengan menegakkan sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai pengikut Rasulullah SAW fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita sudah masuk hari yang ke-11 bulan Muharram. Hari ke-11. Artinya kita sekarang berada di awal tahun baru Hijrah. Tahun 1446. Tahun 1445 telah berlalu. Kini kita sudah memasuki tahun 1446. Maka kaum muslimin yang berbahagia, pergantian tahun ini seolah-olah batas perjalanan kita. Tahapan-tahapan istirahat kita dalam perjalanan kita. Karena kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ini semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan orang yang mati saja. Nak orang mati aja nak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jo. Cuman apabila bila kita dapat musibah, bila dia meninggal, kita suruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan untuk orang mati aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu awak bagai. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dalam perjalanan tahapan-tahapan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita dalam perjalanan, dalam peristirahatan ini, singgah-singgah ini, maka yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Ya. Untuk itu kaum muslimin yang berbahagia, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang baru kita baca tadi dalam surah
Al-Hasyr ayat 18 dan 19 Allah mengingatkan kepada kita. Apa yang Allah ingatkan? Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa kalau secara sederhana, orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka melakukan yang disukai oleh Allah. Suka melakukan yang disukai oleh Allah dan Rasul, yang dicintai oleh Allah dan Rasul, yang disenangi oleh Allah dan Rasul. Itu yang disukai mengerjakannya oleh orang yang bertakwa. Tak payah kan? Kalau seseorang itu sudah suka mengerjakan yang disenangi oleh Allah, disukai oleh Rasulullah, itulah masuk. Sebaliknya, orang yang bertakwa itu membencihi serta menghindari yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Kalau benci Allah, tidak suka Rasulullah, maka ia pun tidak menyukainya. Itu orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita datang ke masjid ini, sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasul, atau sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul? Datang ke masjid ini adalah sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasul. Suka tidak kita untuk datang ke masjid ini? Berarti ini menunjukkan kriteria kita sebagai seorang yang bertakwa. Tapi kalau di dalam hatinya terpetik rasa benci, rasa tidak senang menengok orang datang ke masjid, dipertanyakan ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ketakwaan itu menjadi pakaian kita. Wa libasut taqwa khairul lakum, dan pakaian takwa itulah yang terbaik buat kamu. Artinya kaum muslimin yang berbahagia, kemanapun kita pergi, kapanpun waktunya, takwa itu harus ada pada kita. Contoh pakaian, kemanapun wapai, pakaian tetap dipakai. Dimanapun awak berada, awak tetap berpakaian, tetap dipakai. Begitu takwa, tetap kita pakai. Artinya tidak pernah kita itu lari menanggalkan diri kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di dalam masjid, di rumah tangga, dalam keluarga, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Acuan kita selalu mengerjakan yang diridhai oleh Allah, tinggalkan yang tidak diridhai oleh Allah. Kalimat ini kaum muslimin yang berbahagia, di dalam ayat yang pendek ini
2 kali diulang. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, 2 kali. Menunjukkan bahwa takwa itu amat penting. Sampai-sampai di dalam ayat lain Allah firmankan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya, tidak main-main. Sebenar-benarnya, sungguh-sungguh. Ini yang pertama, kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah mengingatkan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, dan hendaklah memperhatikan, wal tanzur nafsun, setiap diri, ma qaddamat lighad, apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok. Jadi per orang Bu, per orang Pak, tidak bisa kita wakilkan kepada orang lain. Misal seorang anak, dia merasa orang tuanya seorang alim, seorang ulama besar. Lalu anaknya, bisakah dengan ayahnya yang sebagai seorang ulama besar? Anaknya belum, karena pertanggungjawaban masing-masing. Begitu juga seorang istri. Seorang istri yang sudah melakukan ketakwaan yang sungguh-sungguh, yang taat, beribadah, yang soleh, memadai kasih istri yang soleh, yang taat ini untuk suaminya? Tidak. Begitu pula sebaliknya, suaminya taat, ulama besar, istrinya juga tidak bisa. Karena kita mempertanggungjawabkan masing-masing. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan, merenungkan apa yang sudah dikerjakan oleh diri masing-masing. Begitu juga orang tua, anak. Kadang-kadang akan cenit ke Pak Bu. Anak Allah lah ke pondok, alhamdulillah, lepas selesai pondok lah jadi ulama dan ulama besar. Ayah jadi enggak. Tapi bapak bukan tapi ayahnya, anaknya diantarkan ke pondok menjadi ulama besar, menjadi orang yang alim, ayahnya pun menjadi orang yang alim. Tapi anaknya jadi orang yang alim, jadi ulama besar, ayahnya tidak ingin ke masjid misalnya, tidak masuk Pak. Jangan-jangan kita nanti tergolong termasuk orang yang hanya menyuruh. Disuruh anak begini, kerjakan ini, belajar begini, jadi takut kita. Ancaman Allah Subhanahu wa taala, atamurun nas, apalah? Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kenapa kamu menyuruh manusia berbuat baik? Anak manusia enggak? Ya. Anak disuruh anaknya. Disuruh anak sholat, disuruh anak mengaji, disuruh anak belajar, disuruh anak menuntut ilmu. Kita? Ini kadang-kadang kaum muslimin yang berbahagia. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu membaca kitab.
Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Ada yang bertanya pada ibu bagian. Tu Bu ya, kalau awak antan anak sekolah lah jadi orang eloknya, ndak dapat awak pahala dari amal baiknya tu. Itu menengok kaum muslimin condo bosi dengan bosirnya. Ada magnet perekat lah, penangkuk oh. Kalau ndak ada sinyal penangkuk dah murah. Misal anak lah jadi ulama besar, jadi apa usaha ayahnya, tapi ayahnya misalnya tidak salat 5 waktu dah. Masuk. Masuk lah Pak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan olehnya untuk hari esok. Jadi setiap awak kaum muslimin yang berbahagia mesti mengintrospeksi diri, menghitung-hitung. Kalau kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa diri kamu sebelum diri kamu diperiksa. Coba muslimin yang berbahagia, kita periksa apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Masalah ketakwaan kita misalnya, kita periksa, kita koreksi ke diri kita. Misal, solat kita lah dulu kaum muslimin yang berbahagia. Tentu awak nang laka masjid, kau tentulah melaksanakan solat sadonya. Masih ada tidak kita yang melaksanakan solat tu di penghujung-hujung waktu? Nah, kalau masih ada, coba. Nah, karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, nah, orang yang atau siapa yang keadaannya hari ini lebih baik dari kemarin, itulah yang beruntung. Siapa yang keadaannya hari ini sama saja dengan kemarin, masih rugi. Siapa yang keadaannya hari ini lebih buruk dari kemarin, orang ini celaka. Tadi di sebuah kaum muslimin bahagia, wirid ibu-ibu sesudah asar. Ketika sholat asar, seselesai sholat asar, anak-anak tadi membaca zikir, berzikir sesudah sholat. Nah, lalu tanya ke ibu-ibu, le dapat deh ibu-ibu zikir baca anak-anak cakonyo nya deh. Apa jawab ibu roh? Setengah lay, setengah enggak. Mana nak elok dulu dapat dia ibu dugaannya. Dulu lay jadi MDA dulu belajar. Kini dah. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, pada momen kita perpindahan tahun ini, mari kita berusaha mengoreksi diri kita. Mana kekurangan awak, coba kita tingkatkan menjadi lebih baik. Dalam hal ini arahannya, hubungannya adalah untuk perbekalan kita ke kampung akhirat, bukan untuk keduniaan semata. Kalau untuk keduniaan, kaum muslimin bahagia, kalau awak lah di hati umum 40, kau untuk keduniaan tu ndak ada kan lebih baik jual hari ini daripada potong lalu, akan lebih baik esok pada hari ini. Ndak lah Pak. Kalau awak lah usia 40 kate, kalau lah 40 kate, tu kan hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Masalah fisik
Masalah kesehatan, ndak itu yang dimaksud lebih baik dulu. Tapi apa dia? Keimanan, ketakwaan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih baik. Untuk peningkatan, tingkatkan terus. Alhamdulillah kaum muslimin berbahagia. Di masjid kita berapa banyak program dibuat oleh pengurus. Itu adalah untuk meningkatkan kita dalam agama kita, meningkatkan kualitas kita. Ada tausiah Selasa malam, Selasa pagi, ibu-ibu hari ada lagi, kemudian ada tahsin, ada seni qiraat, tuh banyak. Tahfiz. Ini kaum muslimin yang berbahagia, pengurus dalam rangka memfasilitasi, memberikan sarana kepada perjamaah untuk lebih baik dan lebih baik. Jadi tidak untuk per orang loh. Mari kita ikuti kaum muslimin yang berbahagia yang dilakukan itu oleh pengurus. Setiap itu kita lakukan. Nah, seperti solat tadi kaum muslimin yang berbahagia. Alah, masalah waktu ndak. Lah biasa bagi yang Allah. Tingkatkan lagi jamaah. Manakah solat yang lebih dicintai oleh Rasulullah? Solat seorang atau solat berjamaah? Tentu solat berjamaah. Ini. Bagi orang yang tertentu, solat berjamaah itu berat tuh kalau bahagia. Bagi mana? Apatah lagi subuh. Sangat berat itu mengangkat selimut sebelum orang azan ketika waktu masuk itu. Tapi kalau lah sudah beko imam salam masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kau mah salam imam tadi. Tu selimut itu saingan-ingan aro, tercampak selimut apa sebab nyokojo tu konang. Baiklah siang di sana sudah sama yang sana. Ingan selimut itu saingan-ingan ah. Tapi tak boleh nunggu azan cakap. Woi, luar biasa. Ini kaum muslimin yang berbuat. Jadi kalau kita masih seperti itu, kita usaha berlatih. Untuk pertama berat. Tapi kalau sudah terbiasa, tidak datang itu malah menjadi canggung. Untuk datang ke wirid ke kaum muslimin yang berbahagia. Untuk datang mendengar pengajian kan? Bukankah kaum muslimin yang berbahagia? Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Apa arti itu, Bu? Apa arti? Menuntut ilmu atau belajar faridatun. Faridatun berarti wajib. Menuntut ilmu itu, belajar itu wajib ala kulli muslimin, terhadap setiap muslim wal muslimat, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau kita renungkan itu kaum muslimin yang berbahagia, termasuk berdosa tidak kita setiap hari? Berdosa ini wajib dah berarti. Wajib dah berarti. Secara sederhana definisi wajib itu kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan kita berdosa. Kita berdosa. Lalu kita tidak ada belajar. Tidak ada. Apakah kita tidak berdosa?
Tanyakan kepada diri kita. Maka solusi salah satu oleh pengurus-pengurus masjid, musola diadakanlah majelis taklim, majelis ilmu supaya bertambah wawasan keilmuan kita. Padahal sekadar motivasi bagi kadang-kadang Pak. Tidak kajian yang disampaikan waktu itu. Sekadar motivasi. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu, belajar itu fardu, wajib bagi anak-anak. Karena muslim-muslimat, anak-anak alukan kewajiban lah. Kita minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai kita. Jadi ini kaum muslimin yang berbahagia, di antara perlu kita renungkan di awal tahun ini, apakah kita akan seperti yang sudah-sudah atau kita akan menjadi lebih baik lagi. Akan seperti sudah-sudah juga semangat kita datang ke masjid, mengikuti wirid pengajian berjamaah, atau seperti dulu-dulu lagi. Inilah kaum muslimin yang berbahagia yang harus kita renungkan. Yang harus kita renungkan. Salat kita. Itu tadi salat kita. Kita laksanakan secara berjamaah. Ala bisa dawat salat maghrib isya berjamaah. Tingkatkan ke subuh. Kalau alun lebih salah untuk salat berjamaah maghrib, usahakanlah untuk berlatih. Dan istiqomah kita kaum muslimin bagi. Awak nanglah terbiasa kau istiqomah. Istiqomah kita insyaallah. Kita berdoa pula mudah-mudahan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita menengok dengan wasilah kita selalu melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pula kepada mereka, dapat hidayah pula mereka, tertarik pula mereka untuk ikut berjamaah dengan kita. Dapat kita pahalanya, kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang melakukan sunnah kebaikan di dalam Islam kemudian diikuti oleh orang lain, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikut sesudahnya. Dan siapa pula yang memulai sunnah yang buruk, amalan yang buruk di dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang lain, maka ia akan dapat dosanya dan dosa orang yang mengikut sesudahnya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian kata Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui, mengabarkan segala apa yang kamu kerjakan. Ini pada ayat pertama. Pertama masalah takwa, yang kedua supaya kita betul-betul mengintrospeksi diri, menghisap, menghitung-hitung yang sudah kita lakukan dan mengambil langkah untuk yang berikutnya supaya esok kita lebih baik lagi daripada hari ini. Yang pertama. Kemudian pada ayat yang kedua, ayat yang ke-19, Allah mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Mereka tidak mengingat Allah. Mereka tidak peduli dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan mereka terhadap diri mereka sendiri.
Sehingga mereka tidak tahu lagi, tak ingat lagi apa yang mereka kerjakan dan apa akibat yang mereka kerjakan itu. Mereka tidak ingat lagi bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan selalu mengejar dunia saja. Seperti apa orang yang mengejar dunia? Ada karikatur lupa Bu, yang mengejar dunia itu tak obatnya seperti orang yang berlari mengejar dibuat sesuatu bola, kok boneka, dibuat tali, dibuat joran. Apa gang joran apa? Pegang joran apa? Kau jauh? Bisa dapatkannya enggak? Bisa dapat dawaknya enggak? Tapi jadilah pen joran apa pegang tahu? Hah? Pegang tahu, jadilah pelapen joran kau. Nah, kau joran tali kau. Kau jalan bola tu. Seperti itulah ibaratnya kalau hanya manusia itu mengejar dunia, tidak akan mana sampai loh. Takkan pernah dapat, tidak akan pernah tercapai. Kalau hanya semata-mata mengejar dunia. Akhirnya berlari mengejar tadi, sampailah ke jurang, masuklah ke jurang itu, mati pun tiba. Jadi kata Allah, janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah melupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin yang berbahagia, barangkali itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing dan berusaha setelah kita melihat kekurangan kita, berusaha awak untuk meningkatkan, untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada di awak, sehingga awak menjadi orang yang besok lebih baik, sehingga kita mendapatkan yang terakhir namanya tutupan yang baik yang disebut dengan husnul khatimah. Itu ujung sekali. Husnul khatimah. Barangkali itu kami semua bahagia. Demikian lebih kurang mohon diperbanyak maaf. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.